Ya, saya ulangi ya, jadi tadi terputus sih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kedua ini. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, kemudian sistem pemungutan pajak di Indonesia dan jenis-jenis pajak di Indonesia. Jadi untuk pengertian pajak sendiri, seperti saya sebutkan dulu di pertama, pengertian pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutama oleh wajib pajak yang sifatnya memaksa ya, berdasarkan undang-undang tanpa menerima imbalan secara langsung digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Ya. Jadi di sini ada kontribusi kepada negara, artinya wajib pajak yang statusnya masyarakat sudah sebagai wajib pajak ini mempunyai kontribusi wajib ya, kepada negara yang sifatnya memaksa karena sudah sebagai wajib pajak membayar pajak. Berdasarkan undang-undang, jadi ada aturannya, yang tidak semua masyarakat langsung dipajak. Jadi ada aturannya saat kapan dianggap sebagai wajib pajak. Kemudian ini tidak ada imbalan secara langsung, artinya kalau saat yang membayar pajak tidak ada pemberian langsung dari ganti rugi dari kantor pajak. Kalau membayar pajak kemudian dapat hadiah tertentu bisa langsung, tidak seperti itu. Beda dengan kalau kalian nanti bekerja, kalian sebulan misalnya setelah melaksanakan kewajiban sebagai karyawan akan menerima upah. Ya. Nah kalau kita membayar pajak tidak ada imbalan secara langsung. Imbalannya apa bagi rakyat? Ya, untuk pembangunan. Ya misalnya jalan di depan, Udin dulu, ini kan masih jelek dulu, sekarang sudah bagus. Ya. Kemudian untuk kesehatan, puskesmas misalnya, sekarang puskesmas sudah hampir lengkap semua sarana-prasarananya. Ya. Untuk alat kesehatan juga, itu juga dari pajak juga. Jadi imbalannya waktu kalian bayar pajak tidak ada imbalan secara langsung dari kantor pajak, tapi nanti imbalannya untuk pembangunan seluruh Indonesia, bisa untuk pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Itu pengertian pajak. Jadi pengertian pajak ada beberapa macam dari pakar. Yang saya ambil dari pengertian dari undang-undang perpajakan yang paling mudah dicerna bagi mahasiswa. Ada yang bertanya dulu untuk pengertian pajak di sini. Jadi sifatnya memaksa kalau sudah sebagai wajib pajak. Ya. Nanti syarat-syarat wajib pajak apa saja kita pelajari. Ya. Saat kalian sudah sebagai wajib pajak, berarti ada hak dan kewajiban di situ. Ya. Haknya misalnya kalian dapat pelayanan dari kantor pajak, sebagainya. Kewajibannya berarti harus memenuhi kewajiban perpajakan tadi. Ya. Kemudian fungsi pajak. Ya. Jadi fungsi pajak ini ada fungsinya sebagai anggaran, kemudian pengatur, kemudian fungsi sebagai stabilitas dan redistribusi pendapatan. Sudah saya share ya di gitu ya. Dan nanti saya share dia learning lagi ya. Tadi saya belum sempat enroll. Nah fungsi pajak yang pertama sebagai anggaran. Nah tadi untuk memenuhi kebutuhan rakyat, kemakmuran rakyat, nah di sini fungsi pajak sebagai anggaran akhirnya sebagai pendapatan. Bagaimana kita ketahui untuk APBN sendiri itu dari sektor pajak sendiri untuk pendapatannya sekitar 23%. Betapa besarnya, jadi sangat penting sekali untuk pajak ini. Jadi di APBN itu kan ada pendapatan dan ada pembelanjaan, pengeluaran. Nah, untuk pendapatannya ini berasal dari pajak yang paling besar sekitar 83%. Oke, dan nanti dari pendapatan ini tadi seperti saya jelaskan akan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat, bisa untuk pendidikan, untuk pembangunan, untuk kesehatan dan sebagainya. Tapi imbalannya memang tidak secara langsung. Kemudian sebagai pengatur, nah di sini kalau perekonomian rakyatnya masih rendah misalnya, nah ini pajak juga bisa sebagai pengatur. Contohnya seperti apa? Untuk penghasilan UMKM rata-rata kan masih rendah. Nah, itu tarifnya juga sekarang ada tarif UMKM namanya.
tarif pajak untuk penghasilan dari UMKM. Teman-teman kita di UMKM mungkin pembayaran pajaknya tarifnya tidak sebesar yang di atas UMKM. Tarifnya hanya sebesar 0,05%. Ya. Itu diharapkan dengan tarif kecil itu teman-teman kita di UMKM bisa berkontribusi juga untuk membayar pajak. Ya. Jadi tidak merasa terbebani. Jadi itu untuk pengatur, fungsi pajak untuk mengatur. Nah, tarifnya macam-macam nanti kita pelajari, tarif badan, tarif OP, penghasilan, tarif PPN dan sebagainya, tarif PBB dan sebagainya. Kemudian ada sebagai stabilitas. Ini berhubungan biasanya dengan inflasi dan deflasi. Ya. Untuk impor, ekspor, untuk memacu ekspor, ini biasa ada kadang tidak tarifnya dinolkan oleh pemerintah, ya. Jadi itu memacu ekspor masyarakat. Nah, untuk impornya ini dikenakan tarif tertentu, ya. Untuk stabilitas ekonominya. Kemudian ada dari sisi pendapatan. Jadi misalnya dari pajak ini, dari pendapatan pajak ini, pemerintah akan membuka lapangan kerja. Dari membuka lapangan kerja berarti terserap masyarakat yang bekerja di situ, kan. Adanya masyarakat terserap akan menerima penghasilan. Nah, diharapkan masyarakat yang menerima penghasilan juga nanti akan membayar pajak. Itu namanya distribusi pendapatan. Ya. Jadi pendapatan dari pajak oleh pemerintah akan dibukakan lapangan kerja. Akan terserap masyarakat yang bekerja di situ. Ya. Diharapkan dari masyarakat yang bekerja nanti penghasilannya dari penghasilannya akan membayar pajak. Itu namanya distribusi pendapatan. Jadi beberapa fungsi pajak. Yang pertama fungsinya sebagai anggaran, yang kedua sebagai pengatur, kemudian fungsinya sebagai stabilitas dan redistribusi. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Jadi tidak usah takut dengan kata-kata pajak, ya, pajak ini. Karena akhirnya akan digunakan untuk makmuran juga seluruh rakyat. Kemudian sistem pembentukan pajak di Indonesia.